Pemirsa, bencana longsor terjadi di jalur penghubung Kabupaten Mojokerto menuju ke Kota Batu, tepatnya di jalur Cangar, daerah Watu Lumpang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Informasi terkait kondisi terkini di lokasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Belinda Firda. Selamat siang Belinda, seperti apa kondisi terkini di sana dan apakah proses evakuasi korban masih dilakukan? Jason, Valen, dan pemirsa selamat siang. Sampai saat ini proses evakuasi seluruh korban masih terus dilakukan di jalur Cangar Pacet. Memang kalau kita melihat jalur ini adalah jalur alternatif yang menghubungkan antara Kabupaten Mojokerto ke Kota Batu. Ini relatif lebih cepat kalau misalkan untuk jalan pintas ke Kota Batu. Dan tempat saat ini saya melaporkan ini adalah salah satu atau maksud kami satu-satunya jalan yang biasanya diakses oleh para pengguna jalan yang hendak menuju ke Kota Batu. Jadi tempat saya melaporkan saat ini adalah di daerah Kabupaten Mojokerto, tepatnya ada di Kecamatan Pacet. Bisa kita lihat memang kontur jalan ini turun, naik, kemudian jalan juga berkelok, sehingga dihimbau untuk seluruh masyarakat saat ini akses untuk menuju ke Kota Batu ditutup total. Memang sudah dipasang beberapa sign oleh Dishub Jawa Timur, baik dari akses jalan menuju titik ini maupun juga ini juga dipasang sign yang menunjukkan bahwa jalan ditutup sementara karena ada longsor. Dan kalau bisa saya gambarkan pemirsa bahwa dari titik saya melaporkan saat ini ke lokasi kejadian ini jaraknya cukup jauh, sekitar 10 km. Namun memang ini kalau kita melihat ini sudah lebih dekat ke arah ke Kota Batu. Jadi sudah cukup jauh meninggalkan area Kabupaten Mojokerto dan lebih dekat ke area Kota Batu. Sementara itu memang kalau kita bisa menggambarkan bagaimana kejadian kemarin, ini sejak pagi di Kabupaten Mojokerto diguyur hujan sejak pukul 6 pagi. Kemudian kejadian sementara informasi yang kami dapatkan sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Barat, dan ketika itu memang masih diguyur hujan. Sementara itu memang di daerah Jalan Cangar ini memang sering terjadi kecelakaan karena kontur jalan yang cukup curam. Kemudian juga tadi disebutkan oleh BPBD ini jalan atau kontur tanah ini tekstur tanahnya juga termasuk gembur, sehingga rawan untuk dipilih oleh masyarakat apabila saat musim hujan ini tidak dihimbau untuk tidak melalui jalur ini. Nah, kalau kita melihat dari data korban, informasi sementara yang kami dapatkan memang dari video yang beredar juga di masyarakat, pemirsa, ini ada 2 mobil yang tersapu tanah longsor, dan ini adalah mobil yang berangkat atau arahnya dari Kabupaten Mojokerto menuju ke Kota Batu. Sehingga sampai saat ini pun masih belum ada data pasti apakah ada kendaraan yang juga tersapu dari arah Kota Batu yang turun ke Kabupaten Mojokerto. Sampai saat ini tim evakuasi masih belum bisa memastikan berapa jumlah korban yang ada di lokasi. Namun kalau pantauan kami ini tadi, kemarin sudah ada 1 korban yang ditemukan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi setidaknya sudah ada 4 ambulan yang membawa korban jenazah meninggalkan area lokasi kejadian. Sementara di titik posko ini masih ada sekitar 6 mobil ambulan yang standby untuk diputar begitu rotasinya apabila ambulan yang ada di titik lokasi ini, karena lokasinya cukup jauh, diturunkan membawa jenazah. Kemudian untuk ambulan yang standby di posko ini kemudian naik menggantikan standby atau ambulan yang siap untuk membawa jenazah di titik lokasi. Sementara kalau kita bisa menggambarkan proses evakuasi ini memang cukup sulit pemirsa, Jason dan Valen, karena tadi ini untuk lokasinya berada di titik samping jurang dan cukup curam, sehingga tadi memang dilakukan pembagian tim yang cukup banyak. Setidaknya ada lebih dari 400 tim evakuasi gabungan yang diturunkan secara berkala untuk membagi titik-titik longsor, karena dikhawatirkan akan ada longsor susulan. Dan juga sehingga ada tim yang berjaga di titik atas untuk memastikan bagaimana pergerakan tanah. Kemudian ada juga tim yang berada di area bawah untuk melakukan proses evakuasi. Karena ini ada 2 titik yang perlu menjadi perhatian. Titik yang pertama adalah mobil yang pertama atau mobil pick up. Kemudian titik yang kedua ini adalah kendaraan minibus. Dan memang tadi terakhir kami melihat kondisinya untuk mobil
pick up ini sudah mulai berhasil tampak badan mobilnya sembari disiram menggunakan air oleh tim dari BPBD, kemudian kepolisian, TNI, PMI dan juga relawan yang turun. Sementara ada tim-tim lain yang akan memantau secara langsung menggunakan alat tambahan, ada drone juga untuk melihat pergerakan tanah, kemudian juga dilakukan proses evakuasi korban. Sementara itu, kalau kita melihat memang sebenarnya jalur ini jalur yang sering dipilih sehingga arus lalu lintas cukup padat. Biasanya dipilih oleh para wisatawan yang hendak pergi atau berlalu lalang di area Trawas, Pacet maupun Batu. Karena tempat saya melaporkan ini adalah area wisata sehingga pada masa libur lebaran ini masih saja ada keluarga yang bersilaturahmi, kemudian juga masih ada keluarga yang berlibur untuk menghabiskan waktu lebaran. Sementara kalau korban tadi yang kami dapatkan keterangan dari keluarga korban juga untuk mobil yang pertama, 3 korban yang sudah berhasil dievakuasi. Ini adalah 3 korban dari kendaraan mobil pick up, di mana ini keterangan juga dari keluarga korban bahwa korban ini tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian dan hendak berangkat untuk bersilaturahmi kepada keluarga, namun terkena longsor ketika perjalanan yang belum jauh dari rumahnya yang berjarak sekitar 10 hingga 15 km. Dan memang hingga saat ini proses evakuasi masih terus dilakukan. Dari Kapolres Mojokerto ini menyebutkan bahwa upaya terus dilakukan untuk mempercepat proses evakuasi. Kita juga bisa melihat lalu lalang mobil ambulan ini juga terus disiagakan untuk membawa korban. Karena sampai saat ini kami maupun tim yang ada di lapangan juga masih belum bisa memastikan berapa jumlah korban, kemudian ini melibatkan berapa kendaraan, karena informasi dari masyarakat juga ada sepeda motor, namun memang belum terkonfirmasi ya pemirsa berapa jumlah dari korban secara keseluruhan atau berapa kendaraan. Yang bisa kita lihat dengan kasat mata hanyalah 2 mobil itu saja dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Kalau kita mereview kemarin ya pemirsa, untuk proses evakuasi kemarin memang langsung dilakukan upaya pencarian korban dari jam kejadian sekitar pukul 11 hingga pukul 17 atau pukul 5 sore. Namun terpaksa dihentikan karena cuaca ekstrim kemarin, hujan terus mengguyur daerah Mojokerto hingga sore hari sehingga pencarian korban ini harus dihentikan sementara dan baru dilanjutkan tadi pagi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan sampai sekarang kami mendapatkan informasi proses evakuasi, proses pencarian juga masih terus dilakukan. Kita akan mendengarkan bagaimana pernyataan lengkap dari Kapolres Mojokerto AKBP Irham Kustarto berikut ini. Kegiatan kita saat sekarang ini adalah berada di lokasi, yang mana inilah hari kedua kita mencari korban, sebagaimana video yang rekan-rekan sudah saksikan bersama. Ada 2 unit kendaraan yang saat ini dalam proses evakuasi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami sampaikan saat sekarang ini kita berada di tempat ini, alhamdulillah cuaca sangat mendukung. Saya mohon maaf kalau terganggu kegiatan Senso. Jangan dimatikan Pak, itu lebih penting Pak. Itu lebih penting Pak, jangan dimatikan Pak. Saya sudah minta maaf ke jenengan, saya minta tolong biarkan kegiatan tetap berjalan. Cuaca saat ini sangat mendukung dan saya berharap sampai dan seterusnya cuaca juga mendukung. Kemudian lokasi kontur tanah di sini sangat labil. Kita sudah bekerja sama dengan BMKG, dengan Tahura, dengan Basarnas, dengan teman-teman dari SAR untuk memastikan. Sebelum kita melaksanakan evakuasi, kita memastikan dulu keselamatan teman-teman dalam bekerja nantinya. Dan saat sekarang ini kondisi di atas sudah dilakukan pengecekan baik dengan drone ataupun langsung live terhadap anggota yang ada di atas. Dan saat sekarang ini memungkinkan untuk kita laksanakan evakuasi. Fokus kita adalah terhadap korban dulu, sedalam 30 meter dari jalan, karena kita masih antisipasi apabila ada longsor susulan. Sementara demikian laporan yang bisa kami update, kita akan terus menunggu bagaimana proses pencarian korban. Kita berharap bahwa seluruh korban bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat. Kembali ke studio, Jason Valen. Belinda, jadi kalau kemarin sudah dilakukan proses pencarian dan evakuasi, hari ini tadi Anda katakan pencarian masih dilakukan, evakuasi masih terus diupayakan. Bagaimana rencana operasi dari tim SAR gabungan di sana untuk hari ini, Belinda? Valen dan pemirsa, untuk rencana operasi yang dilakukan memang tadi kami mendapatkan keterangan bahwa saat ini berfokus pada pencarian korban terlebih dahulu, karena kalau bisa kita gambarkan ini lerengnya cukup curam sehingga akses untuk tim berada di titik lokasi atau titik dari mobil ini cukup kesulitan. Jadi saat ini rencana operasi berfokus pada pencarian korban terlebih dahulu dengan membersihkan
lumpur yang berada di sekitar mobil. Kemudian nantinya ketika jalan ini sudah berhasil dibuka, ini juga sembari ada pembersihan area longsor karena memang kalau kita melihat ini di titik lokasi kejadian banyak pohon-pohon dengan ukuran besar sehingga operasi yang lainnya tim SAR ini juga membersihkan dari pohon-pohon besar menggunakan gergaji mesin, kemudian juga menggunakan alat-alat berat. Namun memang sampai saat ini masih belum bisa untuk alat berat mengakses ke titik lokasi karena jalur ini belum terbuka, masih cukup sulit untuk diakses. Karena kalau untuk jalur di Cangar Pacet memang saat ini di tempat saya melaporkan jalannya cukup luas, namun ketika kita semakin naik atau semakin ke arah Batu, ini jalurnya semakin kecil sehingga butuh waktu dan juga butuh tim khusus untuk melakukan proses evakuasi dan juga operasi. Namun juga tadi dilakukan juga atau diturunkan juga untuk anjing pelacak sebagai alat bantu yang diturunkan untuk membantu atau mempercepat proses pencarian korban. Dan juga memang ada dibagi beberapa titik, setidaknya ada 5 titik yang tadi dibagi, ada titik atas untuk memantau pergerakan tanah, kemudian ada titik bawah dan juga titik tengah. Kalau titik tengah ini untuk memperlancar komunikasi karena memang kalau titik tengah ini adalah area jalan, kemudian kalau titik bawah ini adalah titik lokasi, sementara untuk area atas ini masih di tanah yang dikhawatirkan akan terjadi longsor susulan. Valen. Ya, Belinda, bisa Anda jelaskan lagi apa sebenarnya yang juga menjadi tantangan tim untuk melakukan proses evakuasi di sana? Jason, kalau saya ditanya terkait apa yang menjadi tantangan tim, ini memang kalau berdasarkan keterangan dari Kepala BPBD Kabupaten Mojokerto bahwa yang pertama adalah kondisi geografis dari lokasi longsor ini cukup sulit dan cukup curam sehingga ini menyulitkan dan menjadi kendala dalam proses evakuasi. Kemudian yang kedua adalah dari tekstur tanah yang gembur sehingga ini kalau misalkan semakin banyak orang yang turun, ini tanahnya akan semakin dalam dan akan mempersulit proses pencarian. Dan juga kami tadi juga melihat ada aliran sumber air yang ini akhirnya harus dilakukan penutupan terlebih dahulu. Ini juga menjadi salah satu faktor kendala dalam proses pencarian sehingga tadi koordinasi juga dengan pihak-pihak terkait untuk menutup sementara sumber-sumber air yang terus mengalir di area tanah longsor tersebut. Dan juga cuaca ekstrim ini juga menjadi salah satu kendala yang dituturkan oleh Kepala BPBD. Kalau bisa saya gambarkan memang tadi pagi sempat cerah, matahari bersinar begitu, tapi kalau siang ini nampaknya sudah mulai mendung, sudah mulai berawan dan sudah mulai berangin. Ini juga akan menjadi kendala tim untuk melakukan proses evakuasi karena kalau kita melihat apabila turun hujan seperti kemarin saat hari pertama dilakukan proses evakuasi, tim akan terlalu kesulitan karena akan dikhawatirkan ada longsor susulan. Jadi memang tadi di titik lokasi ini titiknya adalah titik yang sangat curam dengan jurang yang begitu dalam. Jason. Belinda, jadi kalau seandainya ada keluarga yang butuh informasi terkini di sana, kemana mereka bisa pergi, Belinda? Untuk sementara memang anggota keluarga sudah menyambung atau diberikan komunikasi, akses komunikasi sementara kepada anggota BPBD Kabupaten Mojokerto karena tadi kami sempat juga menemui keluarga korban yang sudah dihubungi oleh BPBD bahwa apabila ada anggota lain keluarga yang belum dilaporkan ini bisa segera melaporkan. Jadi untuk pemirsa yang memang ada anggota keluarga yang sedang melakukan perjalanan di area Cangar Pacet dan belum bisa disambung atau belum tersambung komunikasinya bisa menghubungi BPBD Kabupaten Mojokerto. Jason, Valen. Baik, Belinda, ini akan menurut tim, menurut informasi yang Anda dapatkan akan berapa lama target proses evakuasi akan dilakukan? Untuk target pencarian memang saat ini masih terus kesulitan, namun diharapkan hari ini cuaca bisa cerah hingga sore nanti sehingga bisa mempercepat proses dari evakuasi. Namun untuk berapa lama proses evakuasi sampai saat ini masih belum bisa memastikan tim yang ada di lapangan. Berikut dengan tadi alasan yang sudah saya jelaskan, ada sejumlah kendala yang dihadapi meskipun tim yang diturunkan sudah ada lebih dari 400 anggota yang terdiri gabungan dari kepolisian, TNI, kemudian juga relawan. Namun kalau kita melihat tadi pantauan saya juga yang ada di lokasi kejadian, rasanya cukup sulit memang untuk menjangkau dan juga mencari proses pencarian korban. Karena tadi saya sempat sebutkan bahwa ini tekstur tanahnya adalah lembek
ini juga mempersulit karena untuk tanah yang lembek ini biasanya cenderung lengket sehingga butuh air cukup banyak untuk membersihkan lumpur-lumpur dari sisa tanah longsor. Sementara demikian. Baik, Belinda Firda, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.